Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Pekalongan, yang terhormat Dekan dan jajarannya, yang terhormat Presiden BEM, Gubernur BEM, Senat Mahasiswa, serta mahasiswa dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara pada pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Para hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati saya, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan tema sastra profetik dalam cerpen berjudul Burung Kecil Bersarang di Pohon, karya Kunto Wijoyo. Sastra profetik adalah sastra yang berjiwa transendental dan sufistik. Sastra profetik berangkat dari nilai-nilai ketauhidan serta memiliki semangat untuk terlibat dalam mengubah sejarah kemanusiaan, yang karena itu memiliki semangat kenabian. Sebagai aliran di dalam tradisi intelektual Islam, sastra sufistik ini dapat digolongkan sebagai sastra transendental karena pengalaman yang dipaparkan oleh seorang penulis adalah pengalaman mistikal seperti kerinduan, ekstase, dan pengalaman yang bersifat transendental. Pengalaman ini berada di atas pengalaman keseharian yang bersifat supralogis. Kunto Wijoyo merupakan sastrawan Indonesia yang dapat digolongkan sebagai penulis sastra transendental ini. Beliau lahir 18 September 1943. Sastra bagi Kunto Wijoyo sendiri harus mampu memberikan keseimbangan antara tema sosial dengan tema spiritual, antara pelibatan diri dengan persoalan kemanusiaan dengan persoalan ibadah, antara yang bersifat duniawiyah dengan ukhrawiyah, antara aktivisme sejarah dengan pengalaman religius. Kunto Wijoyo mendasarkan perumusan sastra profetik dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 3. Bagi Kunto Wijoyo sendiri, ada 4 hal yang tersirat di dalam Quran ayat 3 tersebut. Yang pertama ada konsep tentang umat terbaik, aktivisme sejarah, pentingnya kesadaran, dan yang terakhir ada etika profetik. Dalam sastra profetik terdapat berbagai kaidah, di antaranya adalah keterkaitan antara kesadaran kemanusiaan dengan kesadaran ketuhanan. Dari Tuhan ke manusia bukanlah merupakan sebuah loncatan, sebab ajaran agama memang mengharuskan adanya hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Keterkaitan adalah ciri dari strukturalisme. Maka kesadaran ketuhanan harus mempunyai kontinum dengan kesadaran kemanusiaan. Kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan adalah tema besar dalam sastra. Cerpen Burung Kecil Bersarang di Pohon merupakan cerpen yang ditulis oleh Kunto Wijoyo. Dalam cerpen ini terdapat kaidah sastra profetik, keterkaitan antar kesadaran yang meliputi kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan. Kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan dalam cerpen Burung Kecil Bersarang di Pohon saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Pada cerpen ini digambarkan seorang laki-laki tua yang memiliki jiwa religius yang tinggi. Ia sering sekali menjadi imam di masjid untuk berkhutbah. Dalam cerpen ini, kesadaran ketuhanan bermula saat laki-laki tua pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat
dan menjadi imam di masjid. Sepanjang perjalanan ia sangat menjaga kesucian pakaiannya karena akan beribadah di rumah Tuhan. Dalam perjalanan, laki-laki tua ini menemui banyak peristiwa, mulai dari sibuknya para pedagang pasar yang tanpa menghiraukan panggilan sholat Jumat. Laki-laki tua itu mendoakan orang pasar tersebut agar diampuni dosa-dosanya. Kemudian laki-laki tua itu terlena dengan anak kecil yang menangis karena tak bisa mengambil sarang burung di atas pohon asam. Kemudian ia membantunya. Dalam hal ini merupakan adanya kesadaran kemanusiaan yang terjadi antara laki-laki tua dengan para pedagang dan anak kecil tersebut. Selain itu, hal tersebut merupakan adanya hubungan manusia dengan Tuhan. Adanya hubungan tersebut mengakibatkan adanya kesadaran ketuhanan. Dalam cerpen ini, kesadaran ketuhanan saling keterkaitan dengan kesadaran kemanusiaan. Pada bagian laki-laki tua dalam perjalanan, ia menemui anak kecil yang sedang menangis di bawah pohon asam karena tidak bisa mengambil sarang burung di atas pohon. Akhirnya laki-laki tua ini membantunya hingga mereka dapat menangkap induk burung tersebut. Setelah anak kecil itu pulang meninggalkannya, laki-laki tua ini baru ingat bahwa ia telah lupa akan kewajibannya dan ia akan terlambat sholat Jumat. Dalam perjalanan menuju masjid, laki-laki tua ini menjadi pemandangan yang aneh bagi para jamaah di masjid karena ia telah datang terlambat dengan baju yang lusuh dan menjadi buah bibir masyarakat. Hingga akhirnya laki-laki tua ini tidak menghiraukan masyarakat yang berkumpul dan berbisik-bisik membicarakannya. Tujuannya hanya satu, yaitu meminta ampun kepada Tuhan karena telah lalai kewajibannya yang tertinggal. Hal ini merupakan keterkaitan antara kesadaran ketuhanan dengan kesadaran kemanusiaan, saling keterkaitan antara satu sama dengan yang lain, saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ketuhanan yang dimiliki laki-laki tua dengan kesadaran kemanusiaan yang dilakukan laki-laki tua ini adalah hal yang terkait. Hubungan kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan saling berkaitan. Kesimpulannya adalah, dalam cerpen Burung Kecil Bersarang di Pohon karya Kunto Wijoyo, terdapat kaidah profetik keterkaitan antar kesadaran yang meliputi kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan. Tema kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan tersebut saling terkait antara satu sama dengan yang lain. Keterkaitan antara kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan saling mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Semoga kita semua dapat memahami sastra profetik, memahami keterkaitan antar kesadaran dalam sastra profetik yang meliputi kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan, memahami kesadaran ketuhanan dan kesadaran kemanusiaan dalam cerpen Burung Kecil Bersarang di Pohon karya Kunto Wijoyo, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia pendidikan. Demikian orasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.